الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa, para pendengar yang ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terus menerus memberikan kita kesempatan dan kesehatan, sebab ini modal kita untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat, kemudian apa? Sempat. Apalagi musim hujan ini para jamaah. Maka oleh karena itu jaga kesehatan. Ya, yang batuk pilek jangan lupa maskernya. Rajinan cuci tangan. Ya, bagus kalau bisa sering mandi air panas. Ya, ngakan sebia. Ya, bagus para jamaah. Cabai itu vitamin C-nya tinggi. Ya, sebia. Ya. Lagu endak lu ngakan piksin. Nah, ini bahaya nih. Micin, jadi generasi micin nanti. Baik. Di samping kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga zikir pagi dan petang. Baik, salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semalam kita ambil faedah. Apa makamah? Hamdi, bersaf atau berbaris di belakang imam ketika sholatul janazah, 2 saf atau 3 saf. Barakallahu fiik. Kasih dia minyak wangi meskipun dia penjual minyak senger. Baik, akan kita ambil pada kesempatan malam hari ini Babus sufufi 'alal janazah, bab saf ketika salat janazah. Dan ini kita ingatkan para hadirin, jangan malas-malas untuk salat janazah. Ya, jangan yang dikenal saja baru datang. Atau jangan papah si sugi doang baru na begerubusan. Jangan. Kalau dengar beritanya cepat datang. Ya, karena ingat, mungkin dari sini Allah masukkan kita ke dalam surga. Salat 1 gunung, ngantar jenazah ke kubur 2 gunung. Baik. Dan jangan tunggu jam 2 saja. Ya, karena ingat kaedahnya lebih cepat lebih baik. Namun kita sengaja kadang-kadang memilih waktu lebih cepat. Oh, di sini banyak. Ya, di sini waktunya, di sini apa? Banyak. Karena kita berharap banyak yang sholatul janazah. Baik. Babus sufuf 'alal janazah, bab saf ketika salat al-janaiz. Qala haddatsana Ibrahim ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Musa. Qala akhbarana Hisham,
telah memberitakan kepada kami Hisham ibn Yusuf anna ibn Juraij, bahwasanya ibn Juraij akhbarahum, memberitakan mereka. Qala akhbarani Atha, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Atha ibn Abi Rabah, annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul, Atha mendengar sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, qad tuwfiyal yawma rajulun salihun, hai sahabatku, hari ini ada orang saleh meninggal dunia. Maka di sini kita mengumumkan salat jenazah itu boleh. Mengumumkan apa? Boleh untuk salat jenazah. Bukan pengumuman berbangga-bangga naik di majalah, naik di koran, bukan. Mengumumkan untuk salat. Semangati diri para jamaah salat jenazah ini. Ya. Karena ingat, pahalanya terlalu besar. Ya, semangati diri. Jadi jangan papah dikenal saja. Ya. Semangati diri. Telah meninggal hari ini seorang laki-laki yang saleh minal Habash. Minal Habshi, dari Habasyah, Ethiopia. Fahalumma fasallu alaih, ayo kita solati dia. Nah ini dia, ayo kita solati dia. Qala fasafafna, maka dikatakan fasafafna, kami pun membuat barisan. Kami pun membuat barisan. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa nahnu sufuf, maka kami salat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya, wa nahnu sufuf, dan kami saat itu berbaris. Kami berbaris, kami bersaf. Jabir berkata, ya, kuntu fis saffits tsani, saat itu aku berada di saf kedua. Asyahid para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
saja yang nikah dua. Adil. Dan Allah melarang untuk berbuat apa? Zalim. Nah, dalam ayat yang lain Allah sebutkan suratun Nisa ayat 129 berkaitan dengan adil ini para jamaah. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Wahai para laki-laki, kalian memang tidak bakalan mampu adil terhadap para wanita. Tidak bakalan mampu kalian adil wahai para laki-laki terhadap para wanita. Walau harastum, meskipun kalian berusaha. Jadi ngumbe agen cekata adil mulai agen bau isita. Baik. Dua ayat ini lanjutannya milu. Nah, karena kalian tidak sok condong kepada salah satunya, karena kalian tidak bisa adil, maka jangan condong berat sebelah. Dua ayat ini para hadirin menunjukkan dengan jelas wajibnya adil bainaz zaujat, di antara istri-istri, bagi yang beristrikan dua atau tiga atau empat. Baik. Nah, itu ayat perintah. Sekarang bagaimana hadis ancaman bagi yang bagi yang berat sebelah, atau dia lebihkan sebelah. Ini dibawakan oleh Imam Al-Munziri rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu imra'atan," siapa yang punya dua istri. Berapa? Dua. Famala ila ihdahuma, dia condong kepada salah satunya. Riwayat yang lain, falam ya'dil bainahuma, tidak adil. Jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu saqitun, hari kiamat ketika dia berdiri, salah satu pundaknya itu naik sebelah. Naik sebelah, taek setui. Nah, laun jadi julu kiamat lamun kita dengan taek setui. Oh, yuk kan ini tempuh di dunia sawan dua sawan telu na. Tunung ke kita tongko li labuan, itung ku keruan. Lelah rere ini. La ilaha illallah. Berat. Baik. Itu satu riwayat. Lafaz yang lain gitu. Man kana lahu imra'atan yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra. Siapa yang memiliki dua istri, dia lebih condong kepada salah satunya, hari kiamat jaa, dia akan tiba wa ahadu syiqqaihi saqit, salah satu pundaknya itu jatuh. Berarti apa? Miring. Satu tidak sejajar seperti ini, satunya naik, satunya turun. Baik. Berarti apa para jemaah? Hadis ini menunjukkan wajibnya suami at-taswiyah, sama rata, sama rasa. Haram condong kepada salah satunya. Dan tentu ini namanya al-jaza min jinsil amal. Balasannya sesuai dengan apa? Amalannya.
Maka hari kiamat di hadapan seluruh manusia tawakna tayak setui, pundaknya akan naik sebelah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ingin musafir. Hasan, Lenek, berapa istri Nabi? 11. Yang ditinggal wafat berapa? 9. Kalau dia ingin musafir, aqra'a baina nisa'i, dia melakukan undian. Melakukan apa? Undian. Ingat, yang namanya undian itu semuanya berhak. Tapi untuk menjadikan keadilan atau mengeluarkan atau membawa keadilan di semuanya berhak. Supaya adil, pakai undian. Pakai apa? Undian. Semuanya berhak. Baik. Adapun tidak semuanya berhak, hanya satu yang berhak, lalu semua ikut, ini namanya judi. Namanya apa? Judi. Baik. Nah, Nabi ketika musafir, aqra'a bainahunna, Nabi lakukan undian. Siapa yang keluar namanya, dialah yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi setiap istrinya itu malam dan siang. Membagi apa? Malam dan siangnya, atau siang dan malamnya. Taib. Al-Imam Al-Khattabi berkata, hadis ini menunjukkan annal qasam qad yakunu bin nahar kama yakunu bil lail. Pembagian itu sebagaimana malam, siangnya juga dibagi. Baik. Illa anna imadul qasam huwal lail, hanya saja yang menjadi patokan dalam membagi malam itu malam harinya. Kenapa? Karena di sana orang akan tinggal, akan diam sampai tiba waktu subuh. Adapun siang, laki-laki kebanyakan kerja, tidak lama dia akan tinggal di rumah, akan bosan kalau tinggal di rumah. Maka sebabnya yang dibagi itu apa? Malamnya. Taib. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di rumahku. Wa fi yaumi, itu jadwalku, yaumi, jadwalku. Wa innama qubidha naharan wa huwa tab'un lil lailatil madiyah. Nabi itu wafatnya hari Senin. Karena apa? Mengikuti malam sebelumnya. Berarti apa? Malam Senin Nabi itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan sudah kita sebutkan, ketika Nabi sakit, Nabi selalu bertanya kepada istrinya, kapan jadwal Aisyah? Kapan jadwal Aisyah? Bahkan Nabi minta izin kepada istri yang lainnya, rawat aku di rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hazm berkata, adil terhadap para istri wajib, dan wa aktsaru dzalik, paling banyak inti dari tempat keadilan itu fi qismatil layali, dalam membagi malam, waktu menginap. Nah, ini praktik dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat bagaimana praktik para sahabat. Jabir ibn Zaid berkata, aku punya 2 istri. Aku berlaku adil kepada mereka hatta fil qabli, sampai masalah ciuman. Aku adil katanya. Kenapa? Takut ia sengker lawan lejelo kiamat. La ilaha illallah. Ya, hatta ciuman itu harus adil, sebagaimana disebut oleh Nabi tentang anak. Ya, Nabi SAW ketika ditanya ya tentang
Bagaimana masalah keadilan kepada anak? Hatta terhadap anak, apabila satu engkau cium, semuanya mesti engkau cium. Apalagi ini apa? Istri. Contoh yang lain, Mujahid berkata, tabi'in, kanu, dahulu para sahabat, yastahibbun an ya'dilu bainan nisa, sangat menganjurkan berlaku adil terhadap istri-istri. Hatta fit tib, sampai-sampai masalah minyak wangi. Nah, ini para jamaah. Jadi merek A dipakai di sini, merek A juga dipakai di sana. Ya, yatatayyabu li hadhihi kama yatatayyabu li hadhihi. Di sini dia pakai minyak wangi, di sana juga pakai minyak wangi. Jangan di sini pakai minyak wangi, di sana tidak pakai minyak wangi. Ini juga bentuk ketidakadilan. La ilaha illallah. Kang bitarana berat deh. Ndak coba-coba lamun dari bandara ilmu ndak. Modal nekat. Payunang kelep dah. Baik. Contoh lain para jamaah. Muhammad bin Sirin mengatakan, bagi yang punya dua istri, kata beliau, yukrah an yatawadda fi baiti ihdahuma dunal ukhra. Dibenci dan dimakruhkan apabila di rumah istri yang pertama dia wudhu dari sana, rumah istri yang kedua tidak berwudhu. Ini dibenci nih. Kalau di sini wudhu, di sini juga wudhu. Artinya apa? Berangkat ke masjid, ya, atau datang ke rumahnya dalam keadaan berwudhu, di sini dia harus keadaan berwudhu juga. Sampai adilnya seperti ini. Ya. Dengan demikian para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, adil ini adalah hukumnya apa? Wajib. Baik. Nah, bagaimana adil ini sekarang yang kita pelajari dulu. Adil itu fil maskan, segi tempat tinggal. Wal ma'kal, makanan. Wal malbas, pakaian. Wal mabit, menginap. Bahkan segala sesuatu yang nampak, yang mesti dia adil, harus adil. Tentunya selama dalam kemampuan. Wa ma la yaqdiru alaihi mimma huwa fi ghairi istita'atih. Adapun hatta itu di luar kemampuannya, tetapi sebisanya. Mana dia? Kalwat, berhubungan. Tentunya apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah azza wa jalla tidak membebani di luar kemampuan. Nah, adapun di awal nikah berbeda. Contoh, sudah nikah yang pertama. Ketika di nikah kedua ini adalah perawan. Beda keadilannya. Ketika bulan madu atau malam pertama, pengantenan. Ketimbang dia nikah dengan perawan janda. Bagaimana? Idza tazawwajal bikr 'ala tsayyib aqama 'indaha sab'an yu'annisuha. Kalau dia itu menikahi al-bikir, menikahi apa? Perawan. Berapa lama dia tinggal dulu berbulan madu, malam pertama bersama perawan ini? 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari 7 malam baru dia mulai nimbang. Lah habis 1 pekan, ya, baru mulai bagi. Berapa? 2 di sini, 2 di sini. Atau apa? 3 di sini, 3 di sini. Berapa? Semalam di sini, semalam di sini. Tergantung dari kesepakatannya. Adapun as-sayyib, kalau dia menikahi janda hanya 3 malam saja. Dia malam pertama itu. 3 malam. Sebagaimana kata Anas bin Malik,
As-sunnatu idza tazawwajal bikra aqama 'indaha sab'an. Sunnah Nabi itu ketika dia menikahi perawan untuk istrinya yang kedua atau istrinya yang ketiga, maka sunnahnya dia diam dulu malam pertama itu 1 pekan. Wa idza tazawwaja tsayyib, adapun kalau itu janda, salasan, hanya 3 hari 3 malam. Ini dia para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana dengan al-mailul qalbi? Cinta, kecondongan hati. Allah memberitakan bahwasanya adil yang sempurna itu nggak bakalan mampu kita. Nah, jangan gara-gara itu kita condong kepada salah satunya. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan ayat surat An-Nisa 129, kalian tidak bakalan mampu untuk berlaku adil. Disebutkan di sini para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adil dalam apa? Adil dalam cinta. Bukan adil dalam menginap, bukan adil dalam pakaian, bukan adil dalam makanan. Tapi maksudnya apa? Adil dalam cinta. Nggak bisa. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Siapa yang paling kau cintai? Apa jawabannya? Aisyah. Oleh karena itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melapor kepada Allah, "Ya Allah, hadza qasmi fima amlik." Inilah dia pembagianku yang bisa aku lakukan. Fala talumni fima tamliku wala amlik. Jangan engkau cela aku pada apa yang engkau miliki yang tidak aku miliki. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mampu selebih dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan hati nggak bisa dibohongi. Tapi jangan gara-gara hati itu lebih cinta kepada sebagiannya, itu membuat zahir kita lebih condong. Itu sebabnya dikatakan fala tamilu kullal mail. Maka inilah ancamannya, siapa yang punya 2 istri lantas dia lebih condong kepada salah satunya, hari kiamat dia akan datang dalam keadaan apa? Miring. Pundaknya naik sebelah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka lihat para jamaah, hari kiamat itu selapu baik tempuh. Wa hussilama fis sudur. Yang sombong hari kiamat dia dibentuk oleh Allah seperti semut, akan diinjak-injak oleh orang. Kenapa? Di dunia suka nginjak orang. Hari kiamat yang makan riba akan bangun dari kubur seperti orang kesurupan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kemudian yang suka mendahului imam, segirang gesit-gesit no. Ya, yang suka dahului imam, hari kiamat akan dirubah kepalanya oleh Allah menjadi kepala apa? Keledai, otak jaran. Ini paling molah hitam gitane no. Kepala keledai, kepala kuda. La ilaha illallah. Kemudian yang melakukan perjanjian damai dengan negeri kafir. Hari kiamat, ketika dia khianat di dunia, hari kiamat ada bendera. Apa katanya? Hadhihi ghadratu fulan. Ini benderanya pengkhianatan si fulan. Di sana akan nampak para jamaah. Baik. Dalil yang lain. Apa keutamaan bagi yang adil? Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin As
radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang adil. Dari kata al-qist, adil. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah, ala manabira min nur, dia akan diberdirikan oleh Allah di atas mimbar dari cahaya. Wakil di mana? An yaminir rahman, di sebelah kanannya Allah, di sebelah kanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah azza wa jalla kanan. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan ada kanan, ada tangan sebelah. Dikatakan keduanya kanan karena keduanya tangan yang penuh dengan kebaikan. Dan ingat, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah punya dua tangan, layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan-tangan makhluknya. Siapa itu? Siapa itu yang diletakkan oleh Allah di atas mimbar di samping kanan Allah azza wa jalla? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, adil dalam berhukum, adil terhadap orang yang di bawah kekuasaannya. Siapa juga? Wa ahlihim, adil terhadap istri. Nah, bukan saja yang punya dua, hatta yang punya satu. Bagaimana? Kalau terhadap kawannya loyar, ya sugul lang kayak yang ini, diulang ngerekeng. Tapi terhadap istrinya seperti perusahaan patungan, dihitung sampai 0, ini namanya juga tidak tidak adil. Baik. Terus siapa lagi? Wama walau, adil terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi ketika berhukum, dia hukumi dengan keadilan. Terhadap istri dia adil, terhadap bawahan dia apa? Adil. Mereka ini adalah orang-orang yang akan diberdirikan oleh Allah di atas mimbar di samping kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini dia para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan balasan akhirat bagi orang yang zalim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan balasan akhirat bagi orang yang adil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil. Kemudian Al-Qur'an, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, berlaku adillah kalian, sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai orang-orang yang berlaku adil. Tadi kita sebutkan yang paling wajib untuk berlaku adil perkara-perkara zahir, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, malam atau menginap. Adapun hati itu tidak bisa untuk dibagi adil sempurna, pasti akan lebih kepada salah satunya, dan ini tidak dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
pasti di antara 2 istrinya seseorang, di antara 3 istrinya, di antara 4 istrinya, pasti ada yang paling dicintai. Tetapi ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika orang punya hanya 1 istri saja, apalagi dia punya 2, lantas ada yang tidak beres pada akhlaknya. Ini perlu diperhatikan para jamaah. Lantas apa? Ada yang tidak beres pada akhlaknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan. Aw la yafraku, tidak boleh seorang suami membenci istrinya. Gara-gara apa? Ada kekurangan. Ini biasa sudah nih para jamaah. Sebab kita nggak nemu istri yang sempurna tuh nara. Ya. Laun le jelo kiamat baru dah lengkap. Lamun le dunia dah meletnya nengempat elorde dia dagen mau. Mara bahasa dengan toano pitu kemis. Na putih bulun gagak dia dagen dait. Nggak akan dapat. Nah, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini dia fiqhut ta'amul, cara bergaul juga di masyarakat kita. Tidak boleh seorang mukmin membenci istrinya gara-gara ada kekurangan. Caranya apa? In kariha minha khuluqan radhiya bihil akhar. Kalau ada yang kurang di sini, yang lebihnya itu yang menyempurnakannya. Betul dia kurang dalam bab ini, tapi dalam bab lain dia lebih. Maka dalam istilah sekarangnya subsidi silang. Di sini dia kurang, lihat sempurnanya yang lain. Betul dalam bab nerikah dia tahu, nggak bisa dia nerikah, ya. Tapi dalam bab masak-memasak, dia narak lawan. Seperti itulah cara kita berpikir kah? Ya, sini kurangnya dia lebih di sana. Nah kita pun demikian. Ya, ida kurang dah, girang dah gedak. Tetapi baiknya apa? Cepat mengakui kesalahan. Maka sang istri apa? Kah ini bagusnya semamaku. Ini baiknya suamiku. Betul dia pemarah luar biasa. Ya, darah tinggi. Tetapi masya Allah cepat dia ingat. Dan kalau dia sudah ingat, baiknya luar biasa, seperti tidak pernah marah. Lagu-lagu nesili menengakan nita. Itulah cara bermuamalah para jamaah. Kalau tidak seperti itu ya pecah kapal nanti. Harus seperti itu. Jadi kalau mau mendapatkan istri yang sempurna, launkah? Tabau beta masuk surga dulu. Adar. Ya kita bisa dulu masuk surga. Ya. Jadi tidak ada kalau di dunia ini kalau mau cari istri yang sempurna, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita obat. Ya. La yafraku mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami membenci istrinya gara-gara ada kekurangan. Sebab apa? Kalau ada yang kurang, maka insya Allah dia punya kelebihan itu yang menutupi kekurangannya. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Semoga ini menjadi bekal kita dalam kehidupan ini para jamaah. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Allahu akbar. أشهد أن لا
wa nasyhadu Allahumma rabbana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, apakah ada dalil mengumumkan pengertian dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Enggak ada. Maka jangan buat-buat. Umumkan. Nanti dengar berita baru mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini utuh Nabi itu. Hari ini ada seorang hamba yang soleh meninggal dunia di Habash, di Ethiopia. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Ya, jadi jangan buat-buat cara. Nabi itu lebih pintar dari kita. Ya, jadi cukup kasih tahu hari ini ada yang meninggal dunia, ayo kita sholati, kejar pahala besar. Sudah selesai. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik. Apakah benar Ustadz jenggot simbol ketakwaan? Kita katakan jenggot bagian dari ketakwaan. Nah, bagaimana kalau kita sering potong jenggot? Kurang takwanya. Kenapa? Ibnu Umar tuh potong jenggot selebih dari genggaman kalau dia umrah. Ini jendek bilang Jumat. Sok narara tandana sunnah elong kekedit. Udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh, ndak nekepah-kepah. Ya, Allah taala ala wa alam. Benarkah kalau orang belum kawin tuh dia ngawang di atas langit? Enggak ada itu. Ya. Jadi ngawang dan tidaknya ndak ada. Karena nyawa itu kalau baik dicatat di surga, kalau buruk dicatat di mana? Di neraka. Allah taala ala wa alam. Apakah termasuk zalim apabila sang suami menjadikan istri tua pertama sebagai pengasuh anak dari istri kedua? Ya zalim. Ya, karena yang berhak untuk mengasuhnya adalah ibu kandungnya. Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukum memelihara burung? Boleh, asal dirawat, dikasih makan, dikasih minum. Jangan sampai seperti Nabi mengatakan seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Sholatnya luar biasa,
puasanya iya, tapi apa? Kucingnya kelaparan tidak dikasih makan. Ya, Allah taala ala wa alam. Semua laki-laki tidak akan pernah bisa adil walaupun berusaha. Jadi apa semua yang berpoligami akan sengker? Ini tidak paham pengajian ini. Ya, itu urusan hati, dan hati itu tidak dicela. Yang dicela itu apa? Zahirnya. Allah taala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan, Abu. Kanggo kita nyuruh anak jerak sawana sandra lengkap nang kita sawana nu di sini. Baik, sebelum disuruh cerai perbaiki dulu. Ya, karena kita ini bukan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim begitu tahu menantunya begitu, salam kepada Ismail, tolong dirubah ya daun pintu rumahnya atau kusennya katanya. Begitu dikasih tahu ada orang begini-gini, oh ya kamu itu di daun pintu tuh pulang. Itu Nabi Ibrahim pakai wahyu. Kita jendak keman julu sang maut periri. Ya Allah taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Guru pedal. Apa pengenduru dia nih? Ada yang menikah tanpa cinta? Apakah bisa dia bertahan dalam keluarga? Ingat Pak Guru, ya, Nabi SAW mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang paling saling cintai sehebat orang yang sudah menikah. Ya, zaman-zaman kita saja orang berpacaran. Zaman lain deh, ada di sini cantik, baik. Oh ya, cek dulu katanya. Lihat, oh cocok katanya. Langsung nikah. Ya, nanti cinta itu Allah mendatangkannya. Kalau memang ini sama-sama jodoh, sama-sama baik, insya Allah akan apa? Sejalan. Tapi lihat di zaman Rasul SAW, ada dinikahkan waktu kecil oleh bapaknya. Begitu sudah menikah, aku nggak ada rasa cinta ya Rasulullah. Sudah pulang sudah kalau begitu katanya. Jelas Guru? Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada Ri? Ada Pisahab? Mbak Abu Sahab ini? Ada Buhur? Kah pada tama ahli usul dulu. Baik, kita ambil pertanyaan di sini dulu. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Beraut. Silakan. Dari mana? Baik, itu jawabannya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada dalilnya manusia itu tercipta dari 4 unsur? Air, api, tanah, angin. Ini ada manusia Jepang namanya Avatar. Lagu lepelam ke lagu? Gak ada. Nabi SAW mengatakan, wa adamu min turab. Adam itu dari proses tanahnya baru. Ya, dan unsur tanahnya ada tanah putih, inom pun putih. Ada tanah hitam, inom pun bedang. Ya. Kemudian tanah kering, kemudian campur air, jadi rauk, jadi idak, jadi lumpur, dibiarkan bau, setelah itu baru dikeringkan, dibuat seperti tembikar, setelah itu baru ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prosesnya. Tapi kalau 4 unsur, air, udara, angin, udara, tanah, kemudian api, tidak ada itu para jamaah. Ya, Allah taala ala wa alam. Lanjut Ri. Umbang kuda. Ri. Jadi kita katakan itu membembengkah nasu. Ya, cuma memang ya
jangan terlalu jauh. Ya, ini Nabi SAW mewahyukan, Allah diwahyukan oleh Nabi SAW diwahyukan oleh Allah, sehingga berapa negara diloncati. Di zaman tidak ada telepon. Kenapa? Tidak ada yang ngurus dia di sana. Ya, Allah Taala ala wa ala. Ya. Iya, asal dia ridho tidak ada masalah. Ya, wallahu taala ala wa ala. Di hari kiamat, apakah orang yang bertaubat tetap diperlihatkan keburukannya? Iya. Kalau ya di saat dia berdosa itu dia tidak langsung taubat. Udah lebih 6 jam. Karena kalau lebih 6 jam sebagaimana disebutkan dalam hadis, anak Adam itu ketika bersalah dikasih tenggang 6 jam. Selama 6 jam belum istighfar tercatat. Meskipun sudah taubat. Tapi kalau dia belum 6 jam, dia istighfar kepada Allah, taubat nasuha, terhapus dia para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Baik. IP. Ya tidak adil jelas. Laun begita nah. Wallahu taala ala wa. Ya, itulah dia bicarakan baik-baik supaya tidak sengker. Nggak kasih dia? Nggak kasih apa? Oh, kalau seperti itu tidak usah dihiraukan, tetap jalan. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ahim. Saya ingin poligami 4 orang. Bolehkah saya menikahinya dalam satu waktu yang 4 orang? Boleh, tidak ada masalah. Iya, boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala. Ada lagi ya Buhur, Mbak Buhur. Paling be ya. Baik. Bagaimana hukum nikah sebelum dihitan atau disunat bagi laki-laki? Sah, tidak ada masalah. Maka sampai disebut oleh para ulama kita, ketika seorang laki-laki itu dia baru masuk sudah tua dewasa, di tempat itu ya takut mereka kalau dihitan itu tidak ada apa-apa, insyaallah tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Mendengar penuturan Ustadz jadi takut poligami, tapi istri saya nguyak-nguyak untuk poligami. Ya, sekarang sudah siap apa tidak? Mental dan spiritualnya, wallahu taala ala wa alam. Baik. Ada lagi? Ri, apa Malik? Nah, ya Allah. Misalkan ada nasib kita ke Masjid Baitul Muqaddis. Apa? Tidak ada. Yang pasti di Madinat Al-Khalil namanya. 2 kali yang ke sana alhamdulillah. Disebut kalau Syekhul Islam, disebutkan di sana. Tapi apakah di masjid itu Allahu a'lam. Yang jelas dia itu namanya di daerah Madinatul Khalil. Ya, tapi apakah di masjid tempatnya itu tidak jelas. Nah, terus cukup salam saja. Ya, cukup salam. Allah taala ala wa alam. Dari Pasuruan bertanya, mengapa pada surat Taubat tidak didahului basmalah? Sudah kita jelaskan, karena ini ya disebut oleh sebagian para ulama kita bagian dari suratul Anfal. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum uang dari hasil konten YouTube? Kalau ada iklannya dan iklannya tidak jelas maka syubhat. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sikap kita untuk berlaku adil kepada saudara istri kita, Ustaz? Ya belajar adil. Ya, terhadap bapak, terhadap ibu, terhadap istri. Kalau enggak punya ilmunya bagaimana mau adil? Apa kata sahabat? Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi? Bagaimana orang bisa menghindar kalau tidak tahu apa yang dihindari? Wallahu taala ala wa alam.
Ya, halo. Halo. Baik, di sini pertanyaan. Bagaimana bentuk keadilan bagi istri pertama yang sudah pikun? Apa boleh hanya diberikan rumah lengkap dengan pengasuh tanpa dibagi waktu untuk istri pertama? Enggak boleh. Ya, jadi jangan habis manis sepadi buang, enggak boleh. Ya, es lilin keranjang sida, sita kes tabilin si bajang tepita. Ndak nih jana, engkelep piring laun. Ya Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ustaz, dari Banyumas, sahabat Pengasan. Monggo dari Banyumas. Mau tanya, di dalam lafaz zikir petang itu kan ada yang berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dan kesehatan sesuatu yang diciptakannya. Yang saya tanyakan, kalimat-kalimat Allah yang sempurna punya itu apa Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dimaksud dengan kalimatullah yang sempurna? Pertama, kita katakan kalamullah itu sempurna. Termasuk apa? Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalam itu sifat. Ya, dan sifat ini bukan makhluk. Kalau makhluk kita tidak boleh berlindung dengannya. Yang boleh kita berlindung dengannya hanya siapa? Khaliq. Dan sifat Allah Azza wa Jalla itu adalah sifat dari Allah yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Asnul. Pada saya. Apa itu? Gagak. Apa boleh kita pelihara? Tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dikatakan boleh membunuhnya, boleh. Disebutkan oleh para ilmuwan, para jamaah, kenapa gagak itu boleh dibunuh? Di antaranya disebutkan dia itu ketika ada api dia suka bawa api. Maka yang bakar-bakar hutan itu diantaranya sebabnya gagak itu. Ya, dia yang bawa apa? Api. Wallahu ta'ala ala wa alam. Istri pertama meninggal, lantas kawin lagi di akhirat, kumpul menjadi 2 istri. Iya, kalau masuk surga. Kalau masuk neraka bagaimana mau kumpul di surga? Ya. Dan Nabi SAW bersabda, engkau akan bersama suamimu yang terakhir di dunia. Itu sabda Nabi kepada para wanita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Rumah, kendaraan apakah wajib dizakatkan? Tidak wajib. Rasulullah SAW bersabda, laisa 'alal mu'mini fi farasihi shadaqah. Tidak ada kewajiban seorang mukmin menzakatkan kudanya. Kuda termasuk apa? Kendaraan. Allah ta'ala ala wa alam. Seorang laki-laki atau perempuan yang tidak menikah sampai meninggal, apakah benar jodohnya itu meninggal? Yang nggak ada jodoh namanya. Ya, beda kalau dia nggak suka. Kalau nggak suka nikah, kena siksa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, di sini bagus pertanyaan. Katanya kalau suami marah, istri harus memegang tangan dan minta maaf. Tapi sulit sekali Ustaz. Sakit angan itu. Namanya agama itu harus korban perasaan. Kalau nggak sanggup korban perasaan, berarti kita kalahkan agama. Harus itu. Dan itu disebut oleh Nabi, nisaikum min ahlil jannah, istri-istri kalian di surga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian, karena jam 9 ada di Al-Iman TV Surabaya. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Besok malam di Bagik Manis, ke Bagik Manis, arak bagik nyakat, bagik nyaka. Ini Bagik Manis, ndak bin arak bagik pedis. Ya, insyaallah besok malam di Bagik Manis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kita ingatkan tadi para jamaah. Ya, ini masih ini doang musibah corona ini. Ya, maka oleh karena itu onyak-onyak ini, tangan ini. Ya, kalau sudah bersentuhan jangan langsung gosok muka, gosok mata. Cuci tangan dululah. Ya, sering minum yang hangat-hangat. Ya, mandi yang hangat-hangat. Ya, sering berjemur, bagus. Yang batuk pilek ndak lupa masker no. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah menjaga kita.